Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Dewi Anggraini dari kelas PPG Prajabatan Gelombang 103 dengan NIM 2022-084431 akan mempresentasikan panduan observasi peserta didik. Tugas ini dilaksanakan untuk memenuhi mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Pada panduan kali ini, saya mengambil observasi di kelas 3 Siti Hajar. Untuk aspek-aspek yang saya buat, diantaranya yaitu latar belakang peserta didik atau status sosial. 1. Apakah pendidikan terakhir orang tua peserta didik? 2. Apakah jenis pekerjaan orang tua peserta didik? 3. Apakah jenis transportasi yang digunakan peserta didik ketika ke sekolah? 4. Apa saja fasilitas yang diberikan orang tua kepada peserta didik? 5. Bagaimana kondisi lingkungan tempat tinggal peserta didik? Kemudian, dari aspek perkembangan fisiologis, 1. Saya mengamati kebersihan gigi, tinggi dan berat badan, kebersihan kuku, kerapian rambut, terampil menggunakan tangan kanan atau tangan kiri. 6. Menggunakan alat tulis dengan benar. Pada perkembangan kognitif, saya mengamati 1. Peserta didik mampu mengelompokkan objek atau situasi tertentu dan mengurutkan sesuatu. 2. Peserta didik mampu dalam mengingat dan berpikir logis. 3. Peserta didik mampu memahami konsep sebab akibat secara rasional dan sistematis. 4. Peserta didik mampu bekerja sama dengan peserta didik lain dan tidak mementingkan ego sendiri. 5. Peserta didik mampu meningkatkan prestasi dalam proses pembelajaran. 6. Peserta didik mampu berusaha ketika mengalami kesulitan belajar. Pada aspek bahasa, saya akan mengamati 1. Peserta didik mampu membaca sesuai dengan jenjang kelasnya. 2. Peserta didik sudah jarang melakukan kesalahan dalam mengeja. 3. Peserta didik mampu memulai dan mengakhiri obrolan dengan baik. 4. Peserta didik mampu berbicara dengan jelas dan menyesuaikan volume suara dengan situasi. 5. Peserta didik mampu menulis materi pembelajaran dengan baik. Kemudian, untuk perkembangan sosio-emosional, saya akan mengamati 1. Peserta didik mengalami perubahan sosial emosi karena hubungan dengan orang lain. 2. Peserta didik mampu menyesuaikan emosi kepada temannya. 3. Peserta didik mudah berinteraksi dengan sesama teman saat bermain. 4. Peserta didik mudah untuk bergaul dengan sesamanya saat belajar dengan baik. Pada aspek perkembangan moral spiritual, saya akan mengamati 1. Peserta didik mampu mengimplementasikan sikap spiritual di lingkungan sekolah dengan baik. 2. Peserta didik mampu menghargai dan menyayangi sesama peserta didik. 3. Peserta didik mampu menghormati guru, teman, dan keluarga. 4. Peserta didik berani meminta maaf, terima kasih, dan tolong sesuai dengan kondisi dan situasi apabila melakukan kesalahan atau diberi bantuan. 5. Peserta didik mampu bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Kemudian, untuk perkembangan etnik, saya akan mengamati 1. Peserta didik memiliki suku. 2. Peserta didik mampu merespon kepada peserta didik yang berbeda suku. 3. Peserta didik tidak membedakan teman yang berbeda suku dengan dirinya. Kemudian, pada perkembangan kultural, saya akan mengamati 1. Peserta didik mampu mengidentifikasi suku yang terdapat dalam kelas. 2. Peserta didik mampu mentoleransi kepada peserta didik lain yang berbeda suku. 3. Peserta didik mampu merespon kepada peserta didik yang berbeda suku. 4. Peserta didik tidak membuat kelompok suku dengan maksud untuk mengucilkan. 5. Peserta didik memiliki budaya baik sesuai dengan suku yang dimilikinya. Pada aspek gaya belajar, saya akan mengamati 1. Peserta didik memiliki gaya belajar sendiri untuk belajar.
2. Peserta didik memiliki alasan menyukai gaya belajar yang ia senangi. 3. Peserta didik memiliki gaya belajar yang mempengaruhi hasil belajarnya. 4. Peserta didik diberi fasilitas belajar oleh guru yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Kemudian, pada aspek minat, saya akan mengamati 1. Peserta didik memiliki minat terhadap bidang tertentu dalam belajar. 2. Peserta didik memiliki cara tersendiri dalam menumbuhkan sikap minat belajar. 3. Peserta didik merasa senang ketika pembelajaran dilaksanakan di dalam kelas atau di luar kelas. 4. Peserta didik aktif pada kegiatan belajar yang disajikan oleh guru. Pada kemampuan awal, kita akan mengamati 1. Peserta didik melakukan persiapan sebelum kegiatan pembelajaran. 2. Peserta didik mengikuti pretest yang diberikan oleh guru. 3. Peserta didik mampu berperan aktif dalam tahap apersepsi dalam belajar. Dari segi motivasi, kita akan mengamati 1. Peserta didik termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran. 2. Peserta didik melakukan pembelajaran secara rutin tanpa disuruh. 3. Peserta didik termotivasi belajar jika mendapatkan hadiah. 4. Peserta didik termotivasi belajar agar tidak mendapatkan suatu hukuman. Dan kelima, peserta didik termotivasi belajar untuk mencapai prestasi. Itulah beberapa aspek yang dijadikan sebagai dasar atau pedoman bagi kita sebagai calon guru untuk mengenali lebih dalam peserta didik. Dengan adanya aspek-aspek tersebut, kita dapat melaksanakan pembelajaran yang lebih maksimal sesuai dengan kebutuhan dan karakter peserta didik, sehingga potensi dari peserta didik dapat tercapai dengan baik. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Deantoro Hidayat, NIM 2022084432. Saya akan memberikan komentar atas apa yang telah dipaparkan oleh Mbak Neni. Menurut saya apa yang dipaparkan sudah bagus, akan tetapi mungkin perlu ditambahkan tentang inklusivitas apabila memang ada anak yang mempunyai kebutuhan khusus. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.